warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Setiawan. Saya akan menjelaskan program yang telah saya buat. Tapi terutama saya akan memperlihatkan jurnal yang telah saya dapat dan saya aplikasikan ke dalam sebuah perhitungan Excel dan sebuah perhitungan aplikasinya. Itu saya akan memperlihatkan jurnalnya. Ini adalah jurnal yang berjudul aplikasi data mining untuk penilaian kredit menggunakan decision tree algoritma ID3 studi kasus PT Mandala Multifinansi cabang Kendari. Di dalam jurnal ini saya mendapat sebuah tabel kasus yang dimana yang akan saya pecahkan. Ini adalah datanya yang berjumlah 10 data, yaitu ada atribut nama, berkas, alamat, pekerjaan, karakter, slip gaji, harga, dan ketentuan. Di dalam jurnal ini sudah ada yaitu decision tree-nya, di mana dia mendapatkan decision tree-nya seperti ini. Yang pertama adalah yang didapat adalah alamat, kemudian yang kedua karakter. Itu saya akan memperlihatkan perhitungan saya menggunakan Excel. Ya, di sini saya memasukkan yaitu 10 data tadi ke dalam Excel. Kemudian saya melakukan perhitungan. Yang pertama saya ambil adalah di berkas. Di sini saya menghitung berkas dari berkas lengkap berjumlah 4, berkas lengkap tidak layak berjumlah 3, totalnya 7. Kemudian tidak lengkap 0, tidak lengkap tidak layak totalnya 3, menjadi totalnya 10. Kemudian saya mencari yaitu entropi dari setiap atributnya. Yang pertama saya cari entropi untuk kasus lengkapnya terlebih dahulu. Itu untuk entropi pertama itu dengan rumus seperti ini. Langsung saja saya bahas di sininya. Di sini untuk mencari nilai yang entropi lengkap layak, yaitu nilai 4, jumlah layak 4 dibagi dengan jumlah total lengkap, yaitu 7, dikali dengan logaritma 4/7 tadi, kemudian dibagi dengan log 2, maka didapat hasilnya 0,46134. Dan yang kedua ini sama, yaitu dengan angka yang tidak layaknya 3/7, yang kemudian dikali dengan log 3/7 dan dibagi log 2, maka hasilnya 0,5288 sekian. Kemudian dari hasil kedua ini dijumlahkan, maka didapat hasilnya 0,98. Kemudian untuk mencari kasus yang tidak lengkapnya sama juga seperti yang lengkap tadi. Cara mencarinya dicari dulu ini
dicari terlebih dahulu untuk entropi setiap kasusnya, yaitu lengkap dan tidak lengkap. Kemudian saya mencari entropi di setiap atributnya. Atribut berkas contohnya ini saya mencari dengan 7 dibagi dengan 10 dikali dengan entropi lengkap, kemudian ditambah dengan 3 dibagi dengan 10 dikali dengan entropi tidak lengkap. Kemudian didapat hasilnya adalah 0,68965, sama dengan atribut alamat, pekerjaan, karakter, slip gaji, dan harga. Perhitungan tersebut diulang-ulang sampai semua atributnya sudah terhitung. Kemudian setelah saya menghitung seluruh atributnya, saya mencari nilai minimalnya, yaitu dengan memasukkan seluruh angkanya di sini, mencari entropi terkecil, maka didapat nilai minimumnya adalah 0,550975, yaitu di atribut alamat. Kemudian untuk berhitung, setelah didapat atribut alamat, saya melakukan perhitungan lagi, menyeleksi, di mana menghilangkan yang pertama di atribut alamat yang dihilangkan adalah tidak, yaitu tidak jelas. Berarti apabila tidak jelas, maka ketentuannya tidak layak. Setelah itu untuk ketentuan jelasnya seluruhnya tetap, dan kemudian dibuang untuk atribut alamat. Kemudian dihitunglah selanjutnya, yaitu tinggal atribut berkas, pekerjaan, karakter, slip gaji, harga, dan ketentuan. Tapi ketentuan ini tidak untuk dihitung. Kemudian saya hitung ulang, yaitu kasus yang ada tinggal 6 data. 6 data di sini tinggalan. Kemudian sama halnya yang dilakukan seperti tadi, saya menghitung entropi setiap kasusnya dan entropi untuk atributnya. Maka didapatlah seperti ini, yaitu entropi berkas 0,91, entropi pekerjaan 0,45, entropi karakter adalah 0, kemudian entropi slip gaji 0,91, entropi harga 0,809. Setelah itu mencari entropi terkecil untuk setelah seleksi kedua, yaitu tahap keduanya. Maka didapat di sini adalah yaitu entropi terkecil, yaitu di karakter, di mana pada karakter ini nilai minimumnya adalah 0. Setelah itu saya melihat lagi di karakter, karena di karakter apabila dia baik layak maka hasilnya ada layak, dan kemudian buruk pasti kejadiannya tidak layak atau ketentuannya tidak layak. Maka saya menghentikan kasusnya karena di sini sudah dapat hasilnya, dia dapat dikatakan layak dan dapat dikatakan tidak layaknya. Maka setelah itu saya membuat poin keputusannya, di mana yang pertama tadi alamat. Pada alamat ini ada cabangnya, yaitu jelas dan tidak jelas, di mana alamat dengan kasusnya jelas, tidak jelas, maka ketentuannya pasti tidak layak. Di mana di sini tadi tidak layak itu totalnya 4 dan tidak jelas layak nilainya 0. Maka dapat disimpulkan sini tidak jelas, layak, pasti sudahan. Dapatlah di sini tidak layak. Kemudian di yang jelas, di jelas tadi masih terdapat banyak angka yang belum memastikan apakah dia layak, apakah tidak layak. Maka untuk itu dihitung di kasus yang kedua, maka didapatlah karakter. Karakter ini didapat ada dua
ketentuan yaitu baik dan buruk. Di ketentuan baiknya dia hasilnya layak di ketentuan baiknya. Karakter baiknya yaitu layak dapat 4 dan karakter baik tidak layak 0. Maka pasti di sini dia dipastikan di sini baik pasti layak dan buruk di sini didapat 2 buruk tidak layak, maka pastinya didapat ketentuannya tidak layak. Maka di sini didapat apabila dia alamatnya tidak jelas, maka ketentuannya dia tidak layak. Dan apabila ketentuannya dia jelas, alamatnya jelas, maka dia akan memasuki tahap kedua yaitu karakter. Apabila karakternya baik, maka dia layak. Apabila karakternya buruk, maka tidak layak. Di sini saya langsung saja mencobanya di kasusnya ini di tabelnya. Langsung saja kita perbandingkan. Saya perkecil. Untuk yang pertama itu yaitu alamat. Di sini saya untuk itu langsung saja saya di jurnalnya. Di jurnalnya nih, di jurnalnya di sini telah disusun yaitu alamat di sebelah sini dan kemudian karakternya di sini ya. Langsung saja saya mulai dari jelas. Jika alamat jelas, karakternya baik tadi ya. Karakternya alamatnya jelas, karakternya baik, maka didapat hasilnya layak. Dan apabila kita cari yang tidak baik, yang karakternya buruk ya, di sini buruk, alamatnya jelas dan keterangannya buruk, maka didapat ketentuannya tidak layak. Dibandingkan alamatnya jelas, karakternya buruk, ketentuannya tidak layak. Sama halnya apabila di sini alamatnya jelas, di alamatnya tidak jelas, karakternya baik karena di sini kan tidak langsung karakter, langsung alamatnya tidak jelas, berarti ketentuannya langsung tidak layak. Begitulah perhitungan di Excel-nya. Menurut saya sampai sini saja berarti sudah dapat untuk seluruh 10 kasus ini. Maka saya langsung mencobanya di program. Terlebih dahulu saya akan masuk ke database-nya, di mana di sini saya memasukkan 10 data kasus tersebut, yaitu diiringi dengan ID terlebih dahulu, nama, berkas, alamat, pekerjaan, karakter, slip gaji, harga, dan ketentuan. Tapi di sini saya juga masukkan itu functionnya seperti ini. Untuk functionnya yaitu ada totalnya 7 function. Karena di sini yang akan saya hitung nanti ada 7 atribut, yaitu dari berkas, alamat, pekerjaan, karakter, gaji, dan sampai ketentuan. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan programnya. Ini adalah tampilan program awalnya. Di sini saya langsung memanggil seluruh data tersebut. Ini adalah datanya. Di sini saya pindahkan saja biar dekat. Oke. Di sini saya memanggil datanya yaitu dengan melakukan select bintang from data, di mana untuk mengambil data. Saya sebutkan nama-namanya tabelnya. Kemudian untuk yang tahap keduanya saya melakukan yaitu perhitungan jumlah kasusnya, di mana ketentuan layak dan tidak layaknya. Di sini ada 4 kasus layak dan 6 kasus tidak layak. Jadi totalnya yaitu 10 kasus. Kemudian yaitu di sini saya menghitungnya dengan melakukan ini pemanggilan function.
Kemudian saya melakukan select, yang dimana pemanggilan function tadi jumlah ketentuan diambil dari pemanggilan function di database-nya, yaitu ketentuannya layak. Untuk yang keduanya yaitu pemanggilan function juga dengan melakukan select jumlah ketentuan, yaitu melakukan pemanggilan function dari database dan ketentuannya tidak layak. Kemudian dari data tersebut saya tampilkan, maka dapatlah di hasilnya ini ketentuannya. Untuk selanjutnya saya melakukan perhitungan di berkas. Pada atribut berkas ini ada di sini yaitu lengkap, berkas lengkap dan berkas tidak lengkap. Maka di sini saya melakukan layaknya seperti di ketentuan tadi, mencari total dari lengkap layak, yaitu ada 4, lengkap tidak layak ada 3, totalnya 7 di sini yang lengkap, dan tidak lengkapnya ada 3, di mana layaknya 0 dan tidak layaknya ada 3. Setelah itu saya perlihatkan kuning ini, ya ini untuk berkas. Di sini saya melakukan pemanggilan dengan select jumlah berkas, yaitu ketentuannya layak dan berkasnya lengkap. Di sini saya memanggilnya, kemudian di sini disimpan, dan ini untuk selanjutnya yaitu tidak layak tetapi berkasnya lengkap. Kemudian untuk selanjutnya yaitu layak dan tidak lengkap, tidak layak dan tidak lengkap. Kemudian itu saya jumlahkan ini untuk mendapatkan seluruh jumlah dari ketentuannya, yaitu ketentuan berkas lengkap dan berkas tidak lengkap. Nilai ini diambil dari, yaitu ini lengkap dari masing-masing ini ya. Jumlahnya diambil dan kemudian dijumlahkan. Kemudian setelah ini didapat, saya melakukan perhitungan yaitu entropi berkas lengkap, di mana entropi berkas lengkap ini sama halnya di perhitungan di Excel tadi, saya mengambil nilai dari setiap ini ya yang didapat. Misalnya lengkap, di lengkap itu dapat nilainya layaknya 4 dibagi dengan 7. Nah, seperti itu. Kemudian dikali dengan log 4 bagi 7 dibagi dengan log 2, maka didapat hasilnya ini nanti. Ya, ini. Ya, ini yaitu yang ini hasil pembagian yaitu 4 bagi 7, dan kemudian ini yang hasil lognya tadi. Log 4 bagi 7 4 bagi 7 dan dibagi log 2. Itu hasilnya ini. Kemudian dijumlahkan dengan nilai yang ini, yang 3 dibagi dengan 7, yang itu ini didapat 3 bagi 7 dikali dengan log 3 bagi 7, 3 bagi 7 dibagi dengan log 2, maka didapat hasilnya ini 1,222 sekian. Kemudian nilai yang ini dikalikan, ya saya akan perlihatkan dulu ini di perhitungannya di mana. Itu di sini saya membuat yaitu P lengkap plus, di mana P lengkap plus itu adalah lengkap layak. Lengkap layak itu yang ini, yang 4 tadi, dibagi dengan jumlah berkas lengkap. Jumlah berkas lengkap tadi yaitu ini 7. Kemudian dolar log lengkap plus. Dolar lengkap plus tadi yang saya sebutkan tadi yaitu ini 4 log 4 bagi 7, kemudian dibagi dengan log 2, itu yang untuk mendapatkan nilai ini ya. Ya, itu yang ini tadi. Itu yang ini. Kemudian dari nilai tersebut saya melakukan yaitu jumlah E maksudnya adalah entropi lengkap layak. Saya mencari di sini entropi lengkap layak, di mana P lengkap plus dikali P log lengkap plus, yaitu untuk mencari nilai yang ini. Ya, untuk mencari nilai yang ini saya kalikan antara ini dan ini. Kemudian
Setelah itu lakukan lagi pada yang tidak layaknya. Untuk tidak layaknya tadi seperti ini, 3/7 untuk mendapatkan nilai yang ini, karena tadi yang ini kan belum dibahas tadi, yaitu yang ini. Sampai sini, ini adalah untuk mencari nilai yang ini dan nilai yang ini. Setelah itu saya mencari total berkas lengkap, yaitu dimana ini adalah entropi berkas lengkap, dimana jumlah entropi lengkap layak ditambah jumlah entropi lengkap tidak layak, yaitu ini. Lengkap layak itu yang ini dan lengkap tidak layak itu yang ini, untuk mendapatkan hasil entropi berkas lengkap ini yang ini. Seperti itu perhitungannya. Inilah, maka didapatlah untuk hasilnya total berkas lengkap yaitu 0,98522. Sama halnya dengan entropi berkas lengkap, entropi berkas tidak lengkap pun seperti itu, yaitu ini perhitungannya sama, tapi dia adalah 0/3 dan 3/3. Di sini 3/3 ini agak lebih susah kan, karena hasilnya akan bertuliskan INF, di mana dia tidak bisa membaca mendapatkan hasilnya tadi. Kemudian di situ saya memasukkan ini is infinity, di mana ini adalah untuk merubah, dia mengembalikan angkanya ke dalam angka semulanya, atau mengembalikan mengembalikan datanya gitu. Maka didapatlah hasilnya seperti ini, yaitu 0. Dan kemudian setelah itu saya melakukan perhitungan untuk entropi berkas atau atributnya, untuk mencari entropi atribut berkas ini. Setelah itu di sini saya masuk ke sini, yaitu yang 128, di mana saya set terlebih dahulu Q1 lengkap. Maksud Q1 lengkap di sini yaitu yang Q1 lengkap itu yang ini ya. Saya untuk mencari yang ini yaitu 7 dibagi 10. 7 dibagi 10, maka hasilnya 0,7. Nah, ini adalah hasil dari Q1 tadi, Q1 lengkap nih, itu. Di mana Q1 lengkap itu adalah jumlah berkas lengkap, jumlah berkas lengkap. Jumlah berkas lengkap itu ya ini, ya 7 ini. Dan kemudian dibagi dengan ketentuan. Dolar ketentuan tadi jumlahnya yaitu 10. Berarti 7/10 dapatlah 0,7. Kemudian Q2 tidak lengkap. Q2 tidak lengkap sama juga, yaitu tidak lengkapnya adalah 3. 3 yaitu di sini kan tertera dolar jumlah berkas tidak lengkap. Jumlah dolar berkas tidak lengkap itu adalah 3 ini. Berkas tidak lengkap, berarti kan 3 dibagi dengan 10, yaitu ketentuannya. Maka didapat 0,3 di sini. Kemudian setelah ini didapat, saya mencari entropi berkasnya. Entropi berkas itu di dalamnya ada Q1 lengkap dikali Q total berkas lengkap. Itu hasil Q total berkas lengkap yang ini tadi ya, yang yaitu ini 0,98522 itu. Kemudian dijumlahkan dengan Q2 tidak lengkap dikali dengan total berkas tidak lengkap. Dapatlah yaitu 0,7 tadi dikalikan dengan ini entropi berkas lengkap. Kemudian dijumlahkan dengan dalam kurung entropi 0,3. 0,3 itu yaitu ini tadi 3/10 dikali dengan entropi tidak lengkap, di mana dapat hasilnya 0. Maka didapat hasilnya 0,6896. Saya perbandingkan dengan Excel-nya tadi ya, di mana saya mendapatkan juga sama, yaitu di sini 0,6896. Hasilnya sama. Oke,
sama dengan atribut selanjutnya yaitu alamat. Saya juga melakukan seperti itu sampai dengan entropi alamatnya. Kemudian pekerjaan sama juga, karakter, dan slip gaji dan harga. Kemudian terakhir yang itu harga. Setelah saya melakukan perhitungan untuk mencari setiap entropi untuk setiap atribut, ya, setelah saya mencari entropi atribut untuk setiap datanya, kemudian saya melakukan perhitungan. Di sini saya langsung mengoutputkan atribut terpilih. Didapat hasilnya karakter dan alamat dan karakter. Di sini saya melakukan seleksi dulu. Terlebih dahulu saya kembali ke codingnya lagi. Saya lewatkan saja karena ini yaitu tadi jumlah pekerjaan, kemudian karakter, ini adalah karakter tadi, kemudian slip gaji, dan ini harga. Dan inilah di sini saya melakukan seleksi dari sini, dari 528 ini saya melakukan seleksi. Di sini terdapat atribut terpilih. Saya langsung mengoutputkan atribut terpilih. Kemudian di sini saya mencari nilai minimumnya dengan melakukan seleksi if nilai minimum entropi berkas, entropi alamat, entropi pekerjaan, entropi karakter, entropi slip gaji, entropi harga, dan sama dengan entropi berkas. Maka di sini apabila di sini nilai paling kecilnya adalah entropi berkas, maka di outputkannya berkas. Maka memanggil yaitu database berkasnya, yaitu memanggil berkas saja. Kemudian setelah mendapat berkas, kemudian melakukan seleksi lagi saya, yaitu karena berkas sudah tidak ada, maka memulai seleksinya dari entropi alamat, pekerjaan, entropi karakter, entropi slip gaji, entropi harga, sama dengan entropi alamat. Nah, dari sini didapat apabila nilai minimumnya dari seluruh entropi dari alamat sampai harga itu paling kecil adalah alamat, maka dimunculkannya adalah alamat. Di sini sama yaitu yang else, yaitu jika di sini yang if adalah berkas, yang else adalah alamat. Kemudian else lagi pekerjaan, else if lagi karakter, dan kemudian slip gaji, harga. Kemudian didapatlah di sini yaitu yang pertama alamat. Ya, kita masuk langsung ke dalam alamat karena terpilih yaitu alamat. Apabila terpilih alamat, kemudian lakukan seleksi lagi yaitu dari berkas sampai dengan harga. Dimana tadi seleksinya yaitu nilai minimum di antara berkas sampai harga. Tetapi di sini yang alamat sudah dihilangkannya. Makanya hanya tinggal berkas, pekerjaan, karakter, slip gaji, dan harga. Kemudian didapat yang kedua adalah karakter. Ternyata yang kedua, nilai terkecil kedua adalah karakter. Yaitu dari berkas sampai harga berarti yaitu karakter, dapatlah karakter. Maka saya melakukan di dalam tabel, di mana di dalam tabel tersebut, tabel alamat yaitu terdapat jelas dan tidak jelas. Kemudian di ketentuan jelas tadi, kembali ke sini, alamat ya di sini di ketentuan jelas masih ada layak dan tidak layak. Berarti di sini masih
bisa kemungkinan 2 jawaban dan masuk ke percabangan selanjutnya kan gitu. Masih masuk percabangan selanjutnya. Kemudian untuk yang tidak jelas ini langsung didapat tidak layak karena di sini di dalam alamat ini tidak jelas, hanya ada 4 data, yaitu di mana 4 data tersebut tidak layak, maka sudah pasti jawabannya di tidak layak, dan kemudian layaknya adalah 0. Maka di situ langsung didapat tidak layak. Kemudian masuk ke karakter kedua, di sini kan jelas, masuk ke karakter ketentuan jelasnya masuk ke dalam percabangan karakter. Di percabangan karakter ini ada baik dan buruk. Langsung saja masuk ke yang karakter, di mana yang baik tadi di dalam perhitungannya itu layak dan tidak layak. Tapi apabila dia baik masuk ke dalam layak, dan kalau dia buruk masuk ke tidak layak, karena di buruk nilai yang ada hanya tidak layak, dan di baik nilai yang ada cuma layak. Jadi seperti itulah perhitungan yang dilakukan di dalam program ini. Tetapi di sini saya melakukan set secara manual tabelnya, karena saya melakukan seleksinya sudah di atasnya, yaitu untuk memunculkan yaitu alamat dan karakter ini. Ya, seperti itu yang saya lakukan. Di sini saya bisa menyimpulkan yang saya cari ini, yang saya lakukan pencarian ini sama dengan apa yang telah didapat di dalam jurnalnya, yaitu yang terpilih pertama adalah alamat, yang kedua adalah karakter, di mana alamat punya percabangan jelas dan tidak jelas. Jika dia tidak jelas maka tidak layak. Apabila dia jelas masuk ke dalam karakter. Kemudian di dalam karakter ada percabangan baik dan buruk. Apabila dia masuk ke baik maka dia akan dapat hasilnya layak, dan apabila dia karakternya buruk maka didapat hasilnya tidak layak. Ya, seperti itu hasil yang didapat. Mungkin sekian penjelasan program yang saya buat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Andri Setiawan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.